Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlifa Arumusasanah dengan NIM 1901046039 akan mempresentasikan materi mengenai permasalahan penelitian dan telaah pustaka. Permasalahan penelitian. Masalah adalah keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang penemuan jawabannya dilakukan dengan menemukan bukti-bukti empirik. Permasalahan didefinisikan sebagai statement mengenai populasi yang menunjukkan adanya jarak antara rencana dan pelaksanaan, antara aspirasi dan kenyataan, antara cita-cita dan harapan. Maka akan terjadi ketimpangan, kekurangan, kelangkaan, dan ketidaktahuan. Menurut Dunning 2003, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Masalah penelitian yang baik menurut Frankel dan Whelan. Pertama, masalah harus fleksibel. Dalam arti masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana dan tenaga, juga waktu. Yang kedua, masalah harus signifikan. Dalam arti jawaban atas masalah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Yang ketiga, masalah harus jelas, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah itu. Yang keempat, masalah bersifat etis, yaitu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai, keyakinan, dan agama. Bentuk permasalahan penelitian. Pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, permasalahan komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat hubungan antar dua variabel atau lebih. Kriteria masalah penelitian. Yang pertama, memiliki nilai penelitian. Maksudnya, masalah yang akan dipecahkan akan berguna atau bermanfaat yang positif. Yang kedua, memiliki visibilitas. Maksudnya, visibilitas artinya masalah tersebut dapat dipecahkan atau dijawab. Yang ketiga, rumusan masalah penelitian yang baik. Rumusan masalah penelitian yang baik antara lain bersifat orisinil, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat, dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah, jelas dan padat, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama. Yang keempat, sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian antara lain buku bacaan atau laporan hasil penelitian, pengamatan sepintas, perasaan intuisi, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Cara-cara merumuskan masalah. Pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijadikan dasar untuk dicari jawabannya atau pemecahannya. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah.
Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Judul penelitian harus mencerminkan dari masalah yang akan diteliti. Telaah pustaka. Telaah pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakarannya. Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal atau seminar yang tingkatnya sudah nasional atau internasional, atau dalam buku cetakan bukunya atau dalam bentuk cetakan bukunya yang representatif. Telaah pustaka juga dapat diartikan sebagai bagian dari proses penelitian yang memberikan beban mental paling berat dalam seluruh rangkaian penelitian ilmiah. Telaah pustaka berfungsi untuk mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik pada judul, masalah, atau hasil temuan. Tujuan telaah pustaka. Tujuan telaah pustaka adalah menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Telaah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan, berbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan atau kontroversi mengenai topik penelitian. Langkah melakukan telaah pustaka. Pertama, penetapan strategi pencarian yang terdiri dari pendefinisian topik pencarian dan pengumpulan data kata kunci. Yang kedua, identifikasi sumber pustaka. Maksudnya informasi tersedia dalam bentuk format pilihan sumber pustaka suatu penelitian Anda. Sumber pustaka disusun dari nilainya yang paling tinggi, yaitu melalui jurnal ilmiah, lanjut ke bawah, yaitu makalah, working paper, publikasi pemerintah, tesis, buku teks, bahan referensi seperti ensiklopedia atau kamus. Kesalahan dalam melakukan telaah pustaka. Yang pertama, terlalu banyak mengumpulkan pustaka, terlalu asik mencari dan menelusuri malah menyebabkan Anda tidak mau menulis telaah Anda, bahkan mungkin membuat fokus pada topik penelitian berubah. Yang kedua, kecenderungan menggabungkan terlalu banyak penelitian. Tidak melakukan telaah, tetapi hanya mencantumkan berbagai penelitian. Yang ketiga, pastikan sumber pustaka Anda adalah sumber yang terpercaya. Hambatan telaah pustaka. Yang pertama, minimnya jumlah buku atau sumber kepustakaan lain yang dapat menghambat jalannya suatu penelitian masalah. Misalnya sumber yang bersifat ilmiah. Di Indonesia, sampai sekarang ini masih sangat kurang adanya kepustakaan ilmiah, baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Yang kedua, ketidakmampuan peneliti dalam memahami berbagai bahan pustaka yang berasal dari luar negeri, karena tulisannya adalah bahasa Inggris. Yang ketiga, peneliti yang belum memiliki kebiasaan dalam membaca tulisan-tulisan ilmiah. Terima kasih telah menyimak hasil presentasi saya mengenai materi permasalahan penelitian dan telaah pustaka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.